saya Tita. Di sini saya akan menjelaskan Revolusi Tiongkok. Pada 10 Oktober 1911, Revolusi Tiongkok dimulai dengan adanya pemberontakan Wuchang yang dilakukan oleh golongan revolusioner. Sebenarnya pemberontakan ini didasari pada protes terhadap krisis kereta api, tapi malah berubah jadi gerakan perlawanan kepada dinasti Qing yang menuntut turunnya kaisar. Revolusi Tiongkok, terutama Revolusi Qing tahun 1911, dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap dinasti Qing dan kekalahan bertubi-tubi terhadap kekuatan asing, serta munculnya semangat nasionalisme dinasti Qing yang dipandang sebagai dinasti asing oleh sebagian masyarakat, mengalami kemunduran dan korupsi, serta gagal dalam menghadapi tekanan dari negara-negara barat dan Jepang. Revolusi Tiongkok memiliki pengaruh besar di dalam negeri dan juga secara global. Di dalam negeri, revolusi ini mengakibatkan runtuhnya dinasti Qing dan berdirinya Republik Tiongkok, serta memicu perang saudara antara nasionalis dan komunis secara global. Revolusi ini menyebarkan paham komunis, mengilhami gerakan-gerakan perubahan di negara lain, dan memberikan semangat kemerdekaan kepada berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Tokoh utama Revolusi Tiongkok, Sun Yat-sen, mengajarkan San Minfu, 3 prinsip rakyat yang terdiri dari Minsen, nasionalisme, dan Mincu, demokrasi, dan Minsek, kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar pemikiran untuk membangun Tiongkok modern dan merdeka. Saya akan menjelaskan tentang Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia dipicu oleh penderitaan akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang, serta bangkitnya nasionalisme sejak awal abad ke-20 setelah Jepang menyerang pada 1945. Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tetapi harus berjuang melawan upaya Belanda untuk kembali berkuasa. Hingga akhirnya kedaulatan diakui pada 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berusaha mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang ingin kembali berkuasa. Revolusi Indonesia berlangsung lewat 2 jalur utama, yaitu perjuangan diplomasi seperti perjanjian Nigarjati, Renhogen, dan perjuangan fisik seperti pertempuran Surabaya 1945 dan agresi militer dan Belanda 1 dan 2. Meski mengalami banyak tekanan dan perlawanan, semangat rakyat tetap kuat. Akhirnya setelah perjuangan panjang, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi meja bundar pada 27 Desember 1945. Ada juga beberapa tokoh yang berpengaruh. Pertama ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Bung Tomo. Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdapat rancak wilayah kerajaan Buleleng dan terkena hukum tawar kara. Akibat kejadian itu, Belanda ingin merebut kembali barang milik mereka dengan melakukan serangan ke kerajaan Buleleng. Pada serangan pertama, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi pada serangan yang kedua tahun 1849, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Mayor A.F. Misius dan Washington berhasil merebut benteng pertahanan terakhir kerajaan Buleleng di Jagaraga dengan serangan besar-besaran. Rakyat Bali membalasnya dengan perang guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali. Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan Hutan Jagaraga. Peristiwa Bandung Lautan Api 1946 dilatar belakangi oleh datangnya pasukan sekutu pada Oktober 1945 yang dibonceng NICA, National English Chiefs. Kedatangan mereka tak lain hendak
memaksa warga Bandung untuk menyerahkan senjata yang mereka peroleh setelah merebut persenjataan tentara Jepang lebih dahulu. Datangnya sekutu tentunya membuat rakyat Bandung tidak suka. Kemarahan penduduk Bandung semakin memuncak usai sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945. Isinya agar kota Bandung bagian utara dikosongkan paling lambat pada 29 November 1945. Rakyat Bandung tentunya menolak ultimatum itu dan enggan memberi sejengkal tanahnya pun untuk sekutu para pejuang Bandung. Kemudian melakukan serangan terhadap sekutu yang terjadi di dalam kota seperti di wilayah Cicadas, Lengkong, dan Tenggalengga. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran antar pasukan perjuangan Indonesia yang diorganisasi oleh pasukan anggota pembelaan tanah air yang dibentuk oleh pasukan Jepang dan polisi istimewa di masa pendudukan Jepang di Indonesia yang dulunya Hindia Belanda pada saat itu, yang bertujuan untuk mencegah pasukan sekutu pasca Jepang menyerang tanpa syarat kepada sekutu di Perang Pasifik yang mendarat di kota Surabaya yang terdiri dari pasukan Kekaisaran Britania dengan sukarelawan Persemakmuran Britania, yakni Angkatan Darat India Britania, dengan mendapatkan dukungan khusus oleh tentara Kekaisaran Belanda. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan sekutu setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas pahlawan Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Usai pertempuran ini didukung rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia makin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Dampak dari pertempuran Ambrawa: 1. Meningkatkan semangat nasionalisme. 2. Pengaruh imperialisme. 3. Inspirasi perjuangan. 4. Pengorbanan besar. Akhirnya pertempuran ini berakhir dengan kemenangan Indonesia. Pasukan Indonesia berhasil merebut kembali Ambrawa dari Belanda, memaksa pasukan Belanda mundur. Sebagai hasilnya, banyak tentara Belanda yang ditangkap dan dimasukkan dalam tahanan, dan Indonesia semakin memperkuat posisi untuk melanjutkan perjuangan diplomatik. Perjanjian Renville setelah disepakati pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville memuat beberapa persetujuan, yaitu Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjanjian panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dampak dari peristiwa ini melahirkan sebuah pemberontakan oleh Kartosuwiryo dan pasukannya yang tidak ingin keluar dari Jawa Barat yang saat itu berada di kekuasaan Belanda untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Di meja akan menjelaskan Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perjanjian yang ditandatangani antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 15 November tahun 1946. Di Linggarjati, kemungkinan Jawa Barat, dan acara resmi pada 25 Maret 1947 di Jakarta. Perjanjian ini membahas pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia, khususnya wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura, serta komitmen untuk membentuk negara Indonesia Serikat. Kenalkan, nama saya Muhammad Dias. Saya akan membacakan
Perjanjian Westerling. Peristiwa ini bermula dari reaksi Belanda atas dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berbagai usaha dilakukan untuk merebut kembali wilayah kekuasaannya dari para pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai masa revolusi nasional. Berbagai cara dilakukan pihak Belanda, termasuk dengan melakukan agresi militer hingga membuat negara boneka yang berbentuk negara federal. Salah satunya membentuk negara Indonesia Timur dengan ibu kota di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa itu juga sempat terjadi pemberontakan Kahar Mujakar, seorang pejuang asal Sulawesi Selatan pada akhirnya melakukan pemberontakan dan membentuk Darul Islam. Kemudian pasukan Belanda Depot Special Troepen DST yang dipimpin Raymond. Perkenalkan, nama saya Sinta Albera. Saya akan membacakan perlawanan diplomasi. Perlawanan diplomasi adalah upaya mempertahankan kedaulatan atau kepentingan negara melalui negosiasi, perundingan, dan upaya lain tidak melibatkan kekerasan fisik. Ini merupakan bentuk perjuangan non-fisik yang mengutamakan dialog dan kesepakatan untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan perjuangan fisik yang menggunakan kekuatan militer. Contoh perjuangan diplomasi, perundingan Ligarjati 11 November 1946, perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan kesepakatan mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia meski terbatas. Saya Dinda Natasokara, saya akan mempresentasikan tentang tokoh dalam isi perjanjian Rumah. Setelah Belanda melancarkan agresi militer kedua terhadap Indonesia, Dewan Keamanan PBB akhirnya kembali mendesak Belanda supaya kembali melaksanakan perundingan dan perjanjian gencatan senjata dengan Indonesia. Pada akhirnya, Belanda menuruti dan digelar perundingan Rumah. Perundingan ini dilaksanakan pada 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel des Indes, Jakarta. Karena petinggi Indonesia saat itu di tengah diasingkan oleh Belanda keluar Pulau Jawa, maka Indonesia akhirnya mengirim Muhammad Rum sebagai pemimpin delegasi. Sedangkan pihak Belanda mengirim Dr. Herman van Rooyen sebagai pemimpin delegasinya. Perundingan pun akhirnya dilaksanakan atas prakarsa dari Unit Nations Commission for Indonesia atau Komisi PBB untuk Indonesia.